Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Allah Bapa yang kami sapa dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Engkau sendiri ya Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membaca kitab Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, melakukan firman Tuhan itu merupakan panggilan untuk semua orang yang percaya dan beriman kepada Allah. Karena hidup beriman kepada Allah itu bukan hanya sekedar mengikuti ritual-ritual atau upacara-upacara keagamaan, tetapi juga melakukan dan mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, supaya dengan demikian orang-orang beriman mewujudkan suatu kehidupan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa yang Tuhan kehendaki itu selalu yang terbaik untuk umat manusia. Nah, tetapi saudara yang saya kasihi, saya menyadari bahwa melakukan kehendak Tuhan dengan penuh kesetiaan, konsisten, terus-menerus, itu tentu bukan hal yang mudah. Di dunia ini ada banyak godaan, ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang nampaknya logis, nampaknya masuk akal, yang kemudian menyebabkan orang tergoda untuk mengabaikan firman dan kehendak Allah, melakukan dan mengikuti apa yang dipandangnya baik, ya, apa yang dipikirkan sendiri sebagai yang lebih baik atau bahkan yang paling baik. Oleh karena itulah Yosua juga menasihatkan kepada kepada orang-orang Israel di dalam khotbah atau pidato perpisahannya, supaya mereka jangan pernah meninggalkan Tuhan, dan mereka perlu menguatkan, meneguhkan hati, artinya juga bertekad dengan sungguh-sungguh melakukan dan memelihara firman Tuhan dan berjalan, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, artinya menjalani kehidupan ini dengan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua juga mengingatkan akan apa yang Allah telah perbuat, akan apa yang Allah telah kerjakan di dalam kehidupan umat Israel. Begitu banyak kebaikan, pertolongan yang telah begitu nyata dikerjakan oleh Allah, yang mereka alami sendiri, dan mereka juga melihat, mereka juga mengalami betapa ketika mereka hidup dengan taat kepada Allah, maka mereka dituntun menuju ke kehidupan yang sejahtera. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dinyatakan oleh Yosua bukanlah nasihat usang, sekalipun itu telah diucapkan ribuan tahun yang lalu. Itu bukan nasihat kuno, nasihat yang tidak laku lagi untuk, atau tidak pas lagi untuk zaman sekarang. Itu pemikiran yang keliru. Kalau kita memandang atau berpikir bahwa nasihat Yosua itu sudah tidak relevan, nasihat usang, kuno, dan tidak lagi bermanfaat untuk masa kini. Tidak cocok lagi dengan zaman sekarang ini. Kenyataannya, kita mengalami juga kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita juga mengalami betapa ketika kita dengan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukankah hidup kita menjadi sejahtera? Hidup kita terpelihara. Nah, itulah yang seharusnya menjadi motivasi kita, yang menjadi pendorong kita untuk meneguhkan hati, menguatkan hati, meneguhkan tekad, semakin setia dan semakin taat melakukan kehendak Tuhan, supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini, dan juga supaya hidup kita
senantiasa sejahtera karena terpelihara oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami, supaya kami meneguhkan tekad kami untuk terus-menerus melakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Supaya dengan demikian kami menjadi saksi akan karya dan kasih Tuhan, juga supaya kami boleh menikmati kehidupan yang sejahtera di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.